Alright guys, welcome to channel ini sama gue Joe. Oke, satu pertanyaan yang gue udah mulai dapat dari semua member yang udah ikut sesi latihan kita online. By the way, gue have a lot of fun. Gue seneng banget bisa sharing dan juga sharing ke kalian workoutnya, dan juga gue lakuin workoutnya sendiri. It's a lot of fun, dan moga-moga kalian dapat manfaatnya dari ngelakuin workout itu di situasi seperti ini. Anyway, minggu ini di episode kali ini, gue mau bicarain tentang apa sih olahraga yang gue saranin ke kalian yang dari semua workout itu. Kenapa gue bisa ngelakuin hal itu, dan kenapa gue nggak saranin misalnya ngangkat barbel 1 kali 12 repetisi. Kenapa gue melakukan apa yang gue lakuin di dalam video-video sebelumnya. So di video ini gue mau jelasin itu semua. Tapi sebelum gue masuk ke situ, gue mau sedikit sharing ke kalian tentang perjalanan fitness gue. Oke, jadi seperti kebanyakan orang, pas gue masuk ke dunia fitness, gue dikenalin oleh beban. Jadi ya kalian pasti tahu lah, kalian kalau misalnya masuk ke fitness di zaman dulu, pasti ada dumbbell, habis itu barbell, nggak ada yang kayak kettlebell di belakang ini, band kayak gini, itu jarang banget. Masih sangat ke mesin, habis itu ke dumbbell dan sebagainya. Jadi gue grow up, gue dibesarin oleh teknik itu. Tapi semuanya berubah ketika gue masuk menjadi personal trainer. Ketika gue menghabiskan 2 tahun belajar untuk menjadi seorang personal trainer di Australia. Nah di situ baru gue mulai dikenalin. Ada namanya CrossFit, ada namanya HIIT training, ada namanya HEART training. Jadi banyak banget tipe-tipe training yang gue nggak pernah terekspos. Dan 2 tahun itulah membuat gue lebih menantang. Karena ketika gue bodybuilding yang ngangkat 12 kali, shoulder press 12 kali, whatever. Ketika gue coba CrossFit, ketika gue coba HIIT training, kok badan gue gak kuat. Padahal gue rasa gue udah kuat pas ikutin bodybuilding. Nah itu yang menantang gue untuk lebih terjun ke sana lagi, lebih fokus lagi ke arah sana. Karena gue lihat HIIT training atau CrossFit itu lebih bisa diaplikasikan ke dunia kita sehari-hari. Misalnya kita ngangkat squat 10 kali, habis itu lari, itu lebih praktikal dibandingkan kita hanya squat beban yang berat 1 kali atau 2 kali. Gue lihat itu lebih praktikal, dia ngelatih badan kita untuk bisa siap di situasi-situasi kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari situlah gue mulai pindah ke arah HIIT atau CrossFit, pokoknya campurin semua gerakan, dan kita mainnya pakai waktu atau pakai repetisi yang banyak. Nggak berat banget, kita nggak main nggak gitu berat, cuman kita fokus ke repetisi dan menantang badan kita. So itu yang kenapa gue bikin video-video kayak gini ke kalian. Rush 01, Diversity 01 itu sedikit taste apa yang kalian akan dapat di channel ini. Jadi gue lebih suka melakukan hal-hal seperti itu. Oke, sekarang kalian sudah tahu kenapa gue melakukan itu. Sekarang negatifnya apa? Oke, banyak banget orang yang bilang, kalian kalau misalnya CrossFit, kalian kalau HIIT training, kalian bisa meninggal. Dan kita udah pernah lihat cerita itu. Ada seorang artis, dia habis ikut CrossFit, besoknya meninggal atau malamnya atau paginya. Apakah itu benar? Oke, sebenarnya kalian bisa meninggal dilakuin olahraga apapun. Kalian bisa jalan pagi, duduk, meninggal. Kalian bisa main tenis, duduk, meninggal. Kalian bisa berenang, duduk, meninggal. Jadi apakah semua olahraga ini jelek? Jawabannya adalah tidak. Balik lagi ke tubuh kalian masing-masing. Ketika kalian tidak fit dan kalian maksa untuk olahraga, yes, kalian pasti akan lebih prone, lebih akan kena penyakit dibandingkan orang yang sehat dan olahraga. So kalau misalnya kalian badannya nggak fit, jangan pernah ngikutin olahraga apapun. Karena kalian akan lebih lemah, lebih gampang terkena penyakit, resiko. So itu general jangan. Alright? Tapi kenapa itu negatifnya? Apa positifnya? Apa positifnya dengan melakukan latihan-latihan seperti ini? Yang gue tahu adalah 3 positif yang gue sangat ketika gue rubah dari bodybuilding ke latihan ini, gue lebih rasa 3 hal ini. Nomor 1, kita bisa olahraga dengan siapapun. Oke? Ini penting banget. Kenapa? Karena ketika kalian bodybuilding, kebanyakan kalian ganti bebannya. Gue angkat 100 kilo, dia cuma bisa angkat 20 kilo, ganti bebannya.
Tapi ketika kita main HIIT training, kayak misalnya kalian ikutin video ini, kalian bisa latihan dengan siapapun. Kalian bisa latihan dengan anak kalian bisa latihan dengan perempuan, cowok, apapun. Kalian bisa latihan bareng-bareng dan kalian bisa sesuai difficulty levelnya. Jadi misalnya kalau gua hanya bisa ngangkat 10 kilo, tapi temen gua bisa ngangkat 30 kilo, kita bisa lakuin bareng-bareng dengan waktu yang sama. Jadi itu yang kenapa gue suka. Yang hal kedua gue suka dari latihan ini, it's simple, 45 menit selesai. Kalian udah pemanasan, pendinginan, udah olahraga 30 menit, bakar 300-500 kalori, and you're out. Kalian udah selesai. Bayangin kalau misalnya kalian ikut bodybuilding, bisa 1 jam, 2 jam, habis latihan bicep, kita latihan tricep, habis dada sini, kita latihan dada dalam. It's crazy, iya kan? Kalian bisa berjam-jam di bodybuilding. Itu kenapa gue suka latihan seperti ini. Dan yang terakhir, alasan terakhir kenapa gue suka latihan ini adalah calories-nya dibakar sangat banyak. Oke, selain kalori yang dibakar bisa 500 sampai 600 kalori, tergantung dengan tergantung dengan kemampuan yang kalian berikan. Kalau misalnya kalian give all out 100%, pasti kalian akan bakar lebih banyak kalori dibandingkan kalian misalnya cuma lemas-lemas saja. You're not gonna burn a lot. So itu ketiga, bakar kalori yang sangat banyak. Oke, so tiga ini itu yang membuat gue sangat jatuh cinta dengan latihan seperti itu, CrossFit, HIIT training, HERT training. Dan itu kenapa gue bangun JW Move, kenapa gue bikin komunitas ini, karena komunitas ini banyak banget orang yang mendapatkan hasilnya. Misalnya mereka sekarang waktu kerja, bajunya mereka sudah lebih enak hanya dengan mengikuti 1 minggu atau 2 minggu kelas kita, nggak setiap hari. Baju mereka udah enak dan juga badan mereka rasa lebih seger, lebih fit. Karena di dalam kelas ini, di dalam gerakan-gerakan kita, semua gerakan itu adalah fungsional, gerakan-gerakan sehari-hari kalian. So, itu sedikit dengan mungkin nanti suatu saat gue bisa interview orang, pas situasi ini sudah reda, gue bisa interview orang supaya bisa sharing ke kalian apa manfaat atau apa rasa yang mereka rasain. So, that is it, sedikit sharing tentang kenapa gue melakukan olahraga yang gue tunjukin kalian di channel ini, dan moga-moga kalian bisa dapat manfaatnya. And again, kalau misalnya kalian ada komen, pertanyaan, atau mau gue bahas suatu topik, langsung komen di bawah atau kalian bisa DM di jw.move di Instagram. And thank you guys for watching. I'll see you guys on the next workout.